Muqaddarun ialah ditakdirkan. Yusibu maka akan mengenai ya bala kepada Yaman. Menunjukkan doa ya. La mahalatah, tidak muhal lagi. La mahalat, tidak muhal. Atau pasti terjadi, maksudnya kalau sudah ditakdirkan pasti terjadi. Walakin yassarahu Allah taala alaihi wa yarzuquhu sabra bi barakati du'a. Walakin yassarahu Allah, tapi memberikan kemudahan kepada man ruziqal du'a ya. Allah taala, siapa Allah taala, wa yarzuquhu, dan memberikan rizki ya Allah kepada Yaman. Rizki apa? As-sabra, kesabaran. Bi barakati doa, dengan barokahnya doa. Artinya apa? Kita ini, kata ulama, sebagai orang Islam harus menyibukkan diri di setiap waktunya itu dengan zikir kepada Allah. Ya, terserah zikir apa yang kamu yakin. Mengingat Allah dan juga berdoa dan juga baca Quran. Tentunya di sini sudah diamalkan ya. Ini ada hadis ini sangat kita pegang ya, kalian dengarkan ya. Ada sebuah hadis ya. Man syaghalahu al-Qur'an wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tis sa'ilin. Artinya apa? Barang siapa orang yang menyibukkan diri dengan zikir kepadaku dan juga menyibukkan diri dengan membaca Al-Qur'an atau menghafal Quran atau mempelajari Al-Qur'an baik tafsirnya atau secara lafalnya, saking sibuknya zikir dan sibuknya memperdalam Al-Qur'an sampai dia enggak sempat berdoa kepadaku, kata Allah. Sampai enggak sempat minta ini dan minta itulah intinya ya. Apa kata Allah? A'taituhu afdhala ma utis sa'ilin. Aku jamin, aku akan berikan kepadanya sesuatu yang terbaik yang pernah orang mohonkan kepadaku, aku juga akan berikan kepada orang itu. Atau dengan bahasa ringkas, kalau kita sibuk dengan zikir kepada Allah atau sibuk dengan Al-Qur'an ya, kita sudah enggak usah doa apa-apa, enggak apa-apa sudah. Sekalipun enggak minta ini minta itu sudah Allah jamin itu. Allah akan penuhi semua kebutuhan kita itu. Yang terbaik yang pernah Allah berikan kepada orang yang minta, Allah juga akan berikan kepada orang yang sibuk dengan Al-Quran tadi itu ya. Artinya kalau kamu sibuk dengan Quran atau sibuk dengan zikir, enggak usah khawatir sekalipun kamu enggak minta macam-macam. Ya Allah minta inilah, minta itulah. Tidak, jangan khawatir. Sudah Allah jamin akan berikan sesuatu yang terbaik. Jadi jangan khawatir ya. Itu janji Allah sudah ya. Nah, terus kita juga kata ulama, selain juga sering baca Quran atau sibuk dengan Quran, dianjurkan sering sedekah ya. Sedekah itu tadfa'ul bala, bisa menolak bala. Bahkan ada hadis lainnya, dawu mardakum bis sedekah. Ada juga hadis mengatakan, obatilah penyakitmu dengan sedekah. Artinya sedekah itu bisa mengobati penyakit. Jadi kalau sekarang orang kalau sakit kemana arahnya? Pergi ke dokter ya, ke klinik. Tapi Rasulullah mengatakan dawu mardakum bisadaqah. Obatilah penyakitmu dengan sedekah. Dengan bahasa lain sedekah itu juga bisa mengobati penyakit. Makanya kita amalkan ya, kalau kita sakit jangan langsung ke dokter kalau bisa itu ya. Jangan langsung ke dokter. Mengamalkan hadis dawu mardakum bisadaqah. Obatin sakitmu dengan sedekah. Coba sedekah aja dulu. Bikin sedekah ya kepada teman-teman enggak apa-apa. Entah apa kek, ada rezeki kamu sedekah, beli makanan, baik makan bareng-bareng, doakan saya ya semoga saya sembuh gitu ya. Ya tapi kalau memangnya setelah itu masih belum sembuh ya ke dokter ya. Karena memang dokter itu adalah ahlinya ya. Dan itu ada kisahnya itu di daerah Jawa Timur itu ada seorang mualaf itu Cina masuk Islam ya. Yakin dengan hadis ini. Dawu mardakum bisadaqah ini, obatilah penyakitmu dengan sedekah. Dia yakin dengan hadis ini ya. Ketika beliau sakit enggak pernah berobat. Kalau sakit langsung nyuruh anak buahnya itu sedekah kepada fakir miskin. Kadang-kadang ngasih beras apa itu ya. Bilangin ya,
ini lagi sakit minta doanya gitu kan. Udah dikasih ke orang miskin tuh. Dan sembuh dia tuh. Enggak pernah ke dokter. Yakin dengan hadis tersebut ya. Jadi enggak ada salahnya kalian juga begitu. Kita ini sebagai santri ya. Kalau lagi sakit jangan langsung ke dokter. Jangan langsung minum obat. Apa? Sedekah. Siapa tahu nanti dengan barokahnya sedekah Allah Taala sembuhkan penyakit kita ya. Di samping juga ingin mengamalkan hadis ya. Nah, terus apa kata ulama juga berdoa kepada Allah, berdoa apa? Minta ampunan dan juga minta kesehatan. Kenapa? Karena kalau kita sebetulnya begini kata ulama ya, kata Rasulullah ya. Kalau kita sudah ditakdirkan oleh Allah di qada, saya pernah ceritakan kemarin tentang qada. Apa qada itu? Apa qada? Ada qada, ada qadar ya. Kemarin saya terangkan waktu ngaji Safina. Apa qada? Qada itu ketentuan Allah di zaman azali. Jadi zaman dulu itu sebelum kamu dijadikan sekarang ini Allah Ta'ala tentukan bahwa si An-Nafiq tanggal berapa sekarang? Tanggal 28 Agustus 2021 gitu ya. Sakit katanya. Misalnya nih. Di qada seperti itu. Nah, nanti benar-benaran itu ketika sekarang ini pas tanggal 21 ini si An-Nafiq sakit. Karena sudah diqada namanya. Ditentukan di zaman azali. Nah, tetapi kalau An-Nafiq sebelum terjadi ini rajin berdoa, ya Allah bila kami kesehatan, tiap hari rajin. Habis di samping itu juga sering berdoa, sering bersedekah. Sedekah lagi, sering sedekah. Nah, ketentuan Allah itu bisa dirubah oleh Allah itu. Yang Allah tentukan kemarin bahwa tanggal 28 Agustus 2021 ini akan sakit, Allah bisa rubah. Oh, saya rubahlah. Kenapa? Karena An-Nafiq rajin berdoa. Jadi sebelum terjadi ini rajin doa. Udahlah, saya enggak lanjutkan ketentuan saya yang mau bikin sakit, saya rubah dengan bikin sehat. Saya rubah ngaji aja gitu ya. Ngaji dengan saya gitu kan. Di tahfidz. Ternyata benar ngaji benerannya kan sekarang ya. Nah, itu namanya qada. Kan kemarin diterangkan ya. Qada itu apa? Ketentuan Allah di zaman azali ya. Takdir itu ya realisasi ya. Realisasi daripada qada. Nah, realisasi itu bisa gagal. Bisa enggak terjadi kalau kita rajin berdoa. Apa tadi? Karena rajin berdoa minta sehat maka enggak terjadi sakit. Jadi kenyataannya takdir sekarang ini enggak sakit. Kenapa? Karena rajin berdoa. Itu namanya takdir itu ada dua, main terangkan. Ada takdir mu'allaq, ada takdir mubram. Takdir mu'allaq itu yang bisa dirubah dengan doa. Ngerti ya? Paham itu ya? Nah, tetapi andai kata misalnya tetap terjadi qada, tetap sakit misalnya ya. Allah Taala enggak rubah. Allah Taala mau mentakdirkan sakit. Maka kalau kita rajin berdoa, insya Allah kita akan diberikan kesabaran oleh Allah itu. Sekalipun sakit akan diberikan kesabaran. Sehingga tetap barokahnya doa itu ada. Itu maksudnya ya. Baik itu ya. Jadi takdir itu apa takdir? Takdir ialah realisasi daripada qada. Tapi takdir bisa Allah rubah. Dengan apa? Dengan kita berdoa. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ya, yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah bisa saja akan menghapus apa yang dikehendaki. Jadi yang dia kehendaki zaman dulu itu dikehendaki sakit, Allah Ta'ala hapus, sudah enggak jadi sakit. Kenapa? Rajin doa. Saya hapus, saya ganti dengan kehendak yang lain, yaitu kehendak kesehatan. Itu maksudnya ya. Makanya kita dianjurkan rajin berdoa karena